Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan menjelaskan matematika wajib kelas 11 dengan pokok bahasan yaitu matriks. Dengan KD 3.2 yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nah, pada materi matriks kali ini akan Ibu bagi menjadi beberapa video terpisah. Nah, video ini adalah video bagian pertama. Pada video ini kita akan belajar yang pertama yaitu pengertian matriks, kemudian yang kedua notasi matriks, yang ketiga ordo matriks, dan yang keempat yaitu jenis-jenis matriks. Nah, kita mulai yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah sebuah matriks. Nah, bisa kita lihat yang ada di dalam ini merupakan sekumpulan bilangan yang kita susun menjadi sebuah persegi ataupun persegi panjang. Kemudian dibatasi dengan tanda kurung biasa atau juga dengan tanda kurung siku. Nah, jadi bentuknya itu bisa persegi panjang. Nah, kemudian bisa juga berbentuk persegi. Nah, kemudian yang ada di dalamnya ini, bilangan yang ada di dalamnya ini disebut dengan elemen atau entry. Jadi 2, 0, 1, 5, 4, min 3 ini adalah elemen yang ada di dalam matriks. Nah, kemudian di dalam matriks ini ada seperti yang dijelaskan, dia ada baris dan juga kolom. Jadi anak-anak harus tahu mana itu baris dan mana itu kolom. Nah, coba perhatikan matriks yang Ibu tunjuk ini. Nah, matriks yang Ibu tunjuk ini yang disebut dengan baris adalah yang arahnya horizontal atau ke samping. Nah, jadi kalau yang matriks ini yang termasuk baris itu adalah 2, 0, 1. Nah, ini merupakan baris yang pertama atau yang dia horizontal. Kemudian yang di bawahnya ini disebut dengan baris yang kedua. 5, 4, dan min 3 ini disebut dengan baris yang kedua. Nah, kemudian kolom. Kalau kolom itu dia yang sisinya vertikal atau tegak. Nah, jadi kalau yang matriks ini yang disebut dengan kolom yang pertama yaitu 2, 5, kemudian kolom yang kedua 0 dan 4, kemudian kolom yang ketiga ada 1 dan minus 3. Nah, jadi anak-anak harus tahu mana itu baris dan mana itu kolom. Selanjutnya kita masuk ke notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, jika A adalah sebuah matriks, maka A, I, J itu dinyatakan dengan elemen yang terletak pada baris ke I. Jadi I ini disebut dengan baris. Kemudian kolom ke J. Nah, J itu disebut dengan kolom. Contoh, kita lihat di sini ada sebuah matriks. Kita lihat. Nah, elemen pada baris kedua, kolom ketiga, kita lihat pada baris kedua, berarti kalau baris tadi yang bentuknya horizontal. Berarti kalau baris kedua nih yang kedua, yang di tengah baris yang kedua. Kolom yang ketiga ini kolom yang pertama, kemudian kolom yang kedua, kolom ketiga. Nah, di sini berarti di sini elemen pada baris kedua kolom ketiga kita tulis dengan huruf kecil. Karena di sini dibilang tadi elemen yang ada di dalamnya dinyatakan dengan huruf kecil. Berarti A kita tulis menjadi A23. Jadi bacanya bukan A23, tapi terpisah. A23. Itu artinya matriks A, elemen A, kemudian baris kedua, kolom ketiga. Jadi baris dulu, baru kolom. Jangan terbalik. Yang ditulis itu baris, baru kolom. Nah, itu adalah 2. Ini ya.
baris kedua, kolom ketiga, kita bisa lihat di sini elemennya adalah 2. Kemudian contoh selanjutnya, elemen pada baris ke-1 kolom kedua. Jadi kalau kita tulis matriksnya kan A, elemen A baris pertama, kolom kedua. Baris pertama berarti yang paling atas, kolom yang kedua berarti yang di tengah. Berarti adalah elemennya adalah 1. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita masuk ke ordo matriks. Nah, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N itu menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Nah, jadi ordo matriks itu menyatakan ukuran pada sebuah matriks. Nah, kita perhatikan bahwa M itu adalah baris. Jadi, yang selalu ditulis itu yang pertama adalah baris. Jadi, M ini baris. Kemudian N itu adalah kolom. Jadi M kali N ini adalah ukurannya, ukuran dari sebuah matriks. Nah, jangan terbalik karena kalau terbalik itu bentuknya juga akan beda. Sebagai contoh. Nah, kita di sini punya matriks A. Nah, matriks itu ditulis dengan huruf kapital ya, ingat. Yang elemennya baru dia huruf kecil. Nah, ini dia disebut matriks A. Kita lihat. Nah, ordonya matriks A ini adalah 2 kali 3. Kenapa? Karena di sini barisnya ada 2. Ingat yang ditulis duluan adalah baris. Jadi M itu tadi apa? Baris. Kemudian N itu kolom. Jadi yang ditulis itu baris dulu, kemudian kolom. Jadi ordonya itu 2 kali 3 karena barisnya 2, kolomnya ada 3. Sehingga kalau dia ditulis matriks A ordo 2 kali 3. Jadi ini dibaca matriks A ordo 2 kali 3. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini ada matriks B. Ingat ya, penamaan matriks itu harus huruf besar. Nah, di sini ordo matriks B ini berapa kira-kira? Di sini baris dulu. Berarti barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kemudian kolomnya cuma ada 1. Nggak apa-apa. Berarti ordo matriks B adalah 3 kali 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Sehingga kalau ditulis, tulisannya B, matriks B ordo 3 kali 1. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Kita masuk langsung yang ke terakhir, yaitu jenis-jenis matriks. Nah, sebelum Ibu masuk ke jenis-jenis matriks, nah Ibu akan bagi jenis-jenis matriks ini menjadi 2. Ini yang pertama ya. Itu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Ingat, ini adalah yang pertama jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama itu matriks baris. Nah, matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 baris dan N kolom. Arti N kolom ini berarti kolomnya boleh lebih dari 1. Nah, kecuali barisnya. Disebut matriks baris karena barisnya cuma ada 1. Kolomnya terserah mau berapa. Contoh di sini. Nah, matriks A 3, 1, 2. Nah, elemennya 3, 1, 2. Bilangan yang ada di dalamnya. Nah, ini disebut matriks baris karena barisnya cuma ada 1, tapi kolomnya ada berapa? Ada 3. Nah, kolom itu terserah. Yang penting dinamakan matriks baris jika hanya memiliki 1 baris. Contoh selanjutnya. Nah, ini kolomnya ada 2. Dia tetap 1 baris, sehingga ini matriks B ini disebut dengan matriks baris. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Nah, kalau matriks baris hanya terdiri dari 1 baris, maka kalau matriks kolom apa? Matriks kolom juga terdiri dari 1 kolom dan M baris. Berarti barisnya yang banyak. Boleh banyak, tapi kolomnya cuma 1. Makanya dia disebut dengan matriks kolom. Contohnya A, matriks A yaitu 1, 4, 2. Nah, ini kolomnya cuma ada 1, makanya disebut dengan matriks kolom. Tapi barisnya ada 3, boleh barisnya lebih dari 1 karena ini kolomnya hanya 1, makanya disebut matriks kolom. Kemudian ini barisnya ada 2, tetap kolomnya 1, makanya juga tetap disebut dengan matriks kolom. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi panjang. Nah, apa sih matriks persegi panjang? Nah, matriks persegi panjang yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Nah,
Persegi panjang itu kan biasanya panjang dan lebarnya beda ya, makanya dia disebut dengan persegi panjang. Nah, sama dengan matriks, karena dia matriks persegi panjang berarti dia jumlah baris dan kolomnya harus berbeda, jadi tidak boleh sama. Contohnya, di sini ada matriks A, kita lihat barisnya ada 2, tapi kolomnya ada 3. Nah, makanya dia bentuknya seperti persegi panjang, makanya disebut dengan matriks persegi panjang karena dia memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua, matriks B. Nah, ini juga disebut persegi panjang karena apa? Karena barisnya ada 3 baris, kemudian kolomnya ada 2. Jadi bedakan ya, matriks persegi panjang itu dia harus memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Kemudian yang keempat ada matriks persegi. Nah, seperti pengertiannya, biasa kalau persegi itu panjang sisinya sama. Nah, beda dengan persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar, yaitu memiliki baris dan kolom yang berbeda. Kalau matriks persegi itu dia matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya sama. Artinya apa? Contohnya, dia barisnya 3 di sini, kolomnya juga 3. Karena dia persegi, artinya baris dan kolomnya itu sama. Jadi ini matriks A, ini barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian bisa juga matriks B, barisnya 2, kolomnya juga 2. Makanya disebut dengan matriks persegi. Bedakan ya, mana persegi panjang, mana persegi. Oke, selanjutnya. Nah, kalau matriks persegi ini dia memiliki diagonal. Nah, ini yang pertama nih, diagonalnya ini disebut dengan diagonal utama. Nah, jadi yang 1, 0, 5 ini disebut dengan diagonal utama. Kemudian, dia juga memiliki diagonal samping atau diagonal sekunder. Nah, ini lawannya. Tadi kan yang ini diagonal utama, harus dihafal ya. Mana diagonal utama, mana diagonal samping atau sekunder. Nih yang sekunder, yang samping 4, 0, 2. Oke, kalau yang matriks B ini mana diagonal utamanya? Diagonal utama berarti yang mana? Yang 1 dan min 1. Berarti diagonal sampingnya adalah atau diagonal sekunder itu 3 dan 4. Nah, pada diagonal ini, pada diagonal utama ini, diagonal utama kalau dia dijumlahkan itu disebut dengan trace. Jadi dalam matriks persegi ini ada disebut dengan trace. Trace itu adalah penjumlahan diagonal utama. Nah, jadi kalau misalnya ibu tanya matriks A ini berapa nilai trace-nya? Nah, trace itu tadi kan penjumlahan diagonal utama. Ingat ya, yang dijumlahkan cuma diagonal utamanya. 1 tambah 0, 1 tambah 5, 6. Berarti trace-nya di sini adalah 6. Nah, jadi trace itu adalah penjumlahan dari diagonal utama. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalau tadi kan jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Nah, sekarang itu ada jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah, ada beberapa matriks juga nih di dalam ini. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 itu dia dilambangkan dengan huruf O kapital. Nah, apa sih matriks 0? Nah, matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Berarti matriks apapun yang elemennya bernilai 0 dia disebut dengan matriks 0. Contohnya, nih ada matriks 0, ordonya berapa? 2 kali 3. Apa tadi 2 kali 3 artinya? Barisnya 2. Ini barisnya ada 2 kan? Kolomnya ada 3. Makanya di sini matriks 0 ordo 2 kali 3. Itu elemennya semua bernilai 0. Kemudian contoh yang kedua ini matriks 0 ordo 2 kali 2. Nah, jadi ordonya itu terserah. Berarti kalau matriks 0 itu terserah ya, dia mau persegi, ini persegi maupun persegi panjang. Kalau nilai di dalamnya nilainya 0 semua, berarti dia disebut dengan matriks 0. Jadi anak-anak harus paham. Oke, lanjut. Yaitu yang kedua matriks diagonal dilambangkan dengan huruf kapital, huruf D kapital. Nah, apa sih matriks diagonal? Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Berarti dia harus matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua 0. Perhatikan kalimatnya. Dia matriks diagonal itu berarti harus persegi. Kalau persegi berarti apa? Baris dan kolom harus sama. Kemudian elemen yang di dalamnya atau elemen pada diagonal utamanya itu tidak semua 0. Berarti ya diagonal utama tadi yang miring.
itu tidak semua nol, berarti tidak nggak boleh nilainya nol semua. Sedangkan elemen lainnya nol. Nah, kita lihat contohnya. Nah, lihat diagonal, matriks diagonal ordo 3x3. Ingat ya, dia harus matriks persegi, artinya baris dan kolom harus sama. Ini kan sama nih, 3x3. Lihat, diagonal utamanya tidak boleh semuanya nol. Tidak boleh semua, berarti boleh nol, boleh, tapi tidak boleh semua. Kan ada 3 nih diagonal utamanya. Ada 1, 4, dan 3. Nah, ini kan tidak nol, tapi elemen lainnya nilainya nol. Nah, inilah disebut dengan matriks diagonal. Kemudian contoh selanjutnya, ada matriks diagonal ordo 2x2. Ingat ya, dia ordonya harus sama karena dia harus matriks persegi. Nah, lihat di sini, diagonal utamanya ada nolnya, tapi tidak semuanya. Ada angka 2 kan diagonal utamanya, boleh. Nah, dengan catatan yang lainnya dia nilainya 0. Diagonal utamanya boleh salah satunya tidak 0, tapi tidak boleh semuanya 0. Kalau semuanya 0 apa? Dia termasuk matriks apa? Termasuk matriks 0, karena elemennya semua 0. Bedakan kalau diagonal, dia diagonal utamanya tidak boleh semua 0. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya yaitu matriks identitas. Nah, matriks identitas dilambangkan dengan huruf I kapital. Nah, matriks identitas itu hampir sama dengan matriks diagonal. Kita lihat di sini pengertiannya. Matriks persegi sama ya, berarti harus matriks persegi, artinya jumlah baris dan kolom harus sama dengan elemen. Lihat, kalau tadi kan pada diagonal utama boleh tidak 0. Tidak boleh 0 semua diagonal utamanya. Nah, kalau ini diagonal utamanya harus bernilai 1. Berarti nggak boleh 0, tapi nilainya juga harus 1. Nah, elemen lainnya 0. Kita lihat contoh. Dia harus matriks persegi ya, berarti ordonya harus sama. Matriks identitas 3x3. Ordo 3x3, lihat di sini. Diagonal utamanya nilainya harus 1 semua, kemudian sementara yang lainnya nilainya 0. Nah, kalau nilainya 0 semua berarti matriks 0. Kemudian kalau di sini ada angka 0 saja misalnya. Nih, satu yang terakhir ini 0, berarti dia udah termasuk matriks diagonal karena nggak semuanya 1. Kalau matriks identitas tuh diagonal utamanya harus 1 semua gitu. Contoh yang kedua, ordo 2x2. Nah, ini kan tetap kan diagonal utamanya harus bernilai 1. Kalau di sini 0, berarti dia udah termasuk matriks diagonal. Tapi kalau semuanya 0, berarti termasuk matriks 0. Jadi dia beda-beda tipis, tapi kita harus tetap bisa membedakan gitu. Selanjutnya yaitu ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini matriks persegi sama, dia juga harus matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Berarti di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama dia harus 0. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dilambangkan dengan huruf U kapital. Itu pengertiannya adalah elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Nah, jadi kalau matriks segitiga atas berarti segitiganya berada di atas kan? Nah, kita lihat contohnya. Nah, karena segitiganya berada di atas, maka nilai 0-nya berada di bawah diagonal utama. Ini kan diagonal utama. Kalau di bawah diagonal kan berarti ini, di sebelah kirinya. Kalau di atas berarti sebelah kanan. Nah, kalau segitiga atas tuh seperti ini. Yang bernilai 0-nya malah yang di bawah segitiga. Oke, bisa bedakan ya. Nih, kita lihat matriksnya segitiga bawah. Dia lambangnya L kapital. Nah, kebalikannya, elemen-elemen di atas diagonal utamanya nilainya 0. Nah, kalau dia segitiga bawah, nah lihat, segitiganya ada di bawah, sementara 0-nya itu ada di atas. Nih, 0-nya, elemen 0 itu ada di atas. Kalau elemen 0-nya di bawah, segitiga atas. Kalau elemen 0-nya di atas, segitiga bawah. Kebalikan ya. Jangan pula karena dia segitiga bawah berarti 0-nya di bawah, salah. Malah dia kebalikan. Segitiga bawah 0-nya yang di atas, kalau segitiga atas 0-nya yang di bawah. Yang di bawah apa? Di bawah diagonal utama. Kemudian yang di atas apa? Yang di atas diagonal utama. Jadi kita memang harus tahu mana itu diagonal utama. Nah, diagonal utama itu ini.
Oke ya, mungkin pertemuan kita hari ini cuman cukup sampai di sini, sampai di jenis-jenis matriks. Nah, jadi tadi udah dari mulai pengertian matriks, kemudian ada notasi matriks, kemudian ada ordo matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks. Nah, Ibu yakin anak-anak pasti udah cukup paham dengan penjelasan dari Ibu. Karena nanti ada tugas yang akan Ibu berikan, itu boleh kalian lihat dari penjelasan Ibu, yang tentunya pasti harus kalian lihat, karena kalau kalian gak lihat mungkin kalian akan kesulitan dalam mengerjakannya. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi ini merupakan video matriks bagian pertama ya. Jadi minggu depan mungkin akan ada bagian keduanya, karena matriks itu masih banyak materinya. Jadi ini juga masih materi dasar. Nah, selanjutnya silakan buka Google Classroom, dikerjakan tugasnya. Nah, hari ini sampai di sini Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton.